Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu ucapkan kepada siswa-siswi SMK Swakarya Salapian, khususnya kelas 11 akuntansi. Pada pagi ini kita akan memasuki pelajaran akuntansi keuangan dengan materi yaitu mengelola kas kecil. Kemarin minggu pulang lalu udah Ibu bahas sedikit apa pengertian kas kecil, ada dua metodenya dan yang lain-lain. Pada pagi hari ini akan kita bahas dua metode dana kas kecil. Sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dan virus corona 19 segera berakhir. Dan Ibu berharap kalian tetap termotivasi untuk belajar dari rumah tanpa menghilangkan semangat belajarnya. Tetap mengikuti pembelajaran secara daring karena pada saat ini kita belum bisa tatap muka. Baiklah, Ibu akan mengulas sedikit, semalam udah Ibu bahas tentang kas kecil. Kas kecil itu biasa kita sebut dengan petty cash, yaitu membiayai semua perlengkapan kantor, perlengkapan perusahaan yang dianggap terlalu kecil untuk dipakai dengan pembayaran uang kas melalui dana kas besar, yaitu contohnya pembelian materai, pembayaran bensin, pembelian perangko, pembayaran listrik dan air, dan lain-lain udah pernah kita bahas. Dan dalam pencatatan metode kas kecil ini ada memiliki dua metode, yaitu metode dana tetap atau biasa kita sebut dengan impress fund system, dan metode yang kedua yaitu fluctuation system. Yang pertama yaitu pencatatan metode dana kas kecil yang tetap, dana tetap, yaitu tidak berubah-ubah, langsung flat ya, dan dicatat di dalam jurnal ketika dana kas diisi kembali. Jadi bukti transaksinya itu disimpan dan dicatat di dalam jurnal ketika ada dana kas kecil diisi. Kalau metode dana yang kedua, yaitu metode dana tidak tetap atau fluctuation, itu setiap ada transaksi langsung kita jurnal di dalam transaksi tersebut. Ibu akan memberikan contoh yang sudah kalian catat minggu yang lalu. Lihat, di sini ada pencatatan metode dana kas kecil. Ada metode dana tetap atau biasa kita sebut dengan metode impress fund system. Kemudian yang kedua, metode dana tidak tetap, fluctuation system. Kita ulangi lagi contoh tanggal. Tanggal ini sesuai terjadinya transaksi. Biasanya kalau pengisian dana kas kecil diisi pada tanggal 1, contohnya tanggal 1 Desember. Keterangannya pengisian dana kas kecil. Lihat, kalau metode dana tetap di jurnal kas kecil pada kas. Ingat, bacanya kas kecil pada kas. Kas kecil ini di debit, kasnya di kredit. Seperti inilah jurnalnya. Ini sama ya. Nanti kalau ada soal, ketika diisi dana kas kecil, inilah jurnalnya, kas kecil pada kas. Kalau metode dana tidak tetap, lihat lagi, sama. Kas kecil di debit, kas besarnya di kredit atau kas utamanya. Jadi lihat, di sini dana tetap, dana tidak tetap. Ketika dana kas kecil diisi, itu sama jurnalnya, kas kecil pada kas. Kemudian masuk yang kedua. Ini lihat, terjadi transaksi pembelian materai. Lihat, setiap pembelian materai yang Ibu udah jelaskan, apabila metode dana tetap tidak di jurnal. Lihat. Kemudian metode dana tidak tetap, materai kepada kas kecil. Nah, lihat ini ya. Baiklah, Ibu lanjutkan. Jadi tadi ini materai pada kas kecil ya. Dilihat, ini jurnalnya tetap sama. Setiap ada transaksi, pembelian materai pada kas kecil, pembayaran listrik pada kas kecil, langsung kita jurnal di metode dana tidak tetap. Kemudian Ibu kasih contoh lagi, terjadinya transaksi pembayaran telepon. Berarti ingat, kalau metode dana tetap tidak di jurnal. Kalau metode fluctuation, langsung biaya telepon pada kas kecil.
Kemudian masuk kita ke pengisian dana kas kecil ya. Oke, kas kecil kepada kas. Kemudian lihat pengisian dana kas kecil. Ini barulah kita jurnal metode dana tetap tadi. Setiap ada transaksi, kan hanya ada 2 transaksi di sini. Materai, biaya telepon pada kas. Ingat, kalau hanya 2, diisi 2. Kalau 3 nanti transaksinya, ya 3 lah kalian isi. Materai, biaya telepon pada kas. Kalau ini kas kecil pada kas. Jumlahnya ini dari mana? Kas kecil pada kas. Jumlah dari harga materai, harga biaya telepon. Kemudian lanjut, Ibu kasih contoh lagi. Di sini terjadi transaksi pembayaran telepon. Ingat, metode dana tetap tidak di jurnal ya Nak ya. Di jurnal ketika diisi kembali. Apabila tidak diisi kembali berarti belum di jurnal. Kemudian masuk terjadi transaksi pembayaran telepon. Ingat, kalau metode dana tidak tetap langsung di jurnal, yaitu biaya telepon pada kas kecil. Lihat di sini lagi ada biasanya pengembalian dana kas kecil karena dianggap terlalu besar. Jadi dikulangkanlah kepada bendahara. Jurnalnya ingat, berarti kas bertambah, kas kecil berkurang. Berarti kas di debit, kas kecil di kredit. Sama, jurnal yang ini sama yang ini sama. Jadi bisa kita kasih contoh, inilah dia pencatatan metode dana kas kecil. Ibu akan mengasih contoh soal kepada kalian, bagaimana mengerjakannya. Kita lihat ya contoh soalnya. PD Arita menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Kas kecil dibuka pada tanggal 1 Desember 2020 dengan menerima uang sebanyak Rp400.000 transaksi antara lain. Lihat, ingat ya Nak, membacanya ini bukan Desember 3, tetapi 3 Desember. Dibeli perangko dan materai 20.000. Lihat, pengisian dana kas kecil sama ya, kas kecil pada kas kecil pada kas sejumlah Rp400.000. Kemudian tanggal 3 Desember ada transaksi pembelian materai dan perangko. Lihat, pembelian materai dan perangko. Apa yang Ibu bilang? Metode dana tetap tidak di jurnal. Kalau dana tidak tetap atau fluctuation berubah-ubah, langsung dibuat ya. Biaya materai pada kas kecil seharga Rp20.000. Kemudian tanggal 6 dibayar rekening listrik dan air Rp60.000. Lagi tidak di jurnal. Di sini biaya listrik dan air pada kas kecil. Pengisian dana kas kecil baru diisi. Ada berapa tadi? Materai, biaya listrik dan air pada kas. Kalau ini kas kecil pada kas sebesar Rp80.000. Terjadi lagi, dibayar untuk pengobatan karyawan sakit Rp15.000. Tidak di jurnal. Sini, nah ini aturannya bukan pembayaran telepon ya. Di sini aturannya tanggal 24. Di sini ini belum dibuat tanggal 24-nya. Tanggal 24-nya di sini. 24 di sini. Ini aturannya dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit sebesar Rp15.000. Jadi ini Ibu anggap Ibu kalian kerjakan yang di sini nanti contohnya ini. Baru lagi nih pengembalian dana kas kecil karena dianggap terlalu besar Rp150.000. Kas pada kas kecil, kasnya bertambah, kas kecilnya berkurang sebesar Rp150.000. Dari contoh yang Ibu berikan ini dan penjelasan yang sangat singkat ini, Ibu berharap kalian mengerti, dan apabila tidak mengerti bisa chat ke Ibu langsung apa yang mau ditanyakan. Minggu depan Ibu akan mengasih tugas, jadi dalam minggu ini inilah yang kalian ulang-ulang pelajaran akuntansi keuangan dengan materi dana kas kecil, pengelolaan dana kas kecil. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu berharap kalian semangat dan materi Ibu bisa tersampaikan ke kalian walaupun kita tidak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bye bye.